Semua yang ditakdirkan oleh Allah itu hukum Allah Azza wa Jalla. Maka kata Nabi SAW, an tu'mina bil qadar khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Pemerintah subhanallah memiliki hukum yang harus kita taati dan wajib kita taati. Namun bukan mutlak. Ketika ketaatannya itu keluar dari koridor Al-Quran dan As-Sunnah, maka tidak ada lagi ketaatan. Misalnya pemerintah menyuruh wajib zakat, kita taat, sami'na wa ta'na. Ada dalilnya dari Al-Quran As-Sunnah. Wajib puasa di bulan Ramadan, sami'na wa ta'na. Atau ahkam kauniyah, hukum-hukum alam, hukum-hukum negara yang memang tidak ada dasarnya, dalilnya tidak ada dasar dari Al-Quran dan As-Sunnah, tapi dia ada maslahat yang wajib kita taati. Seperti apa? Lampu merah, hijau, kuning. Nggak ada orang lampu merah terobos. Kenapa antum terobos? Nggak ada dalilnya di Al-Quran. Repot kalau semuanya ada dalilnya. Nggak ada dalilnya. Apalagi terus KTP. Setiap rakyat wajib memiliki KTP. Dia nggak mau. Kenapa? Nggak ada dalilnya. Kakak nggak ada dalilnya, ijazah nggak ada dalilnya. Akhirnya datang ketika pengen nikah ke KUA sama yang lainnya berantem. Coba bapak sebutkan dalil satu di Al-Quran kalau nikah syaratnya harus ada kakak, harus ada KTP dan seterusnya. Nggak bakal ada. Cuman ini masalah, ini maslahat-maslahat yang dibuat oleh negara yang kita sam'an wa ta'atan, harus mendengarkan dan juga taat. Tidak melanggar syariat dia. Tapi itu untuk memudahkan kita dalam sekolah anak-anak, identitas, keluar negeri, paspor, visa, dan yang lainnya. Sam'an wa ta'ah. Nah ini hukum, ya, hukum yang dibuat oleh makhluk. Makanya di sini kesalahan demokrasi. Demokrasi itu dibuat sama orang-orang Yunani, filsafat, filosof. Aflatu, siapa Aflatu? Plato dan kawan-kawan. Kenapa? Dia meyakini kalau hukum itu punya manusia. Karena mereka aslan orang-orang kufur, mulhid, yang tidak percaya Tuhan. Maka mereka meyakini kalau hukum ini punya manusia. Manusia yang memiliki hukum dan menetapkan hukum. Sedangkan syariat Islam, Allah Ta'ala menjelaskan, huwal hakam wa ilaihil hukum. Allah adalah yang menghukum dan semua hukum kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Dan semua hukum yang Allah miliki memiliki hikmah yang sangat besar, baik kita mengetahui maupun kita tidak mengetahui. Makanya Adi bin Hatim radhiyallahu ta'ala an, ketika Nabi SAW mengatakan firman, ketika menjelaskan firman Allah Azza wa Jalla, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah, mereka orang-orang Nasrani menjadikan ulama-ulamanya dan pemimpin rahib-rahibnya, pendeta-pendetanya Tuhan-Tuhan selain Allah. Kata Adi bin Hatim, ya Rasulullah, nahnu ma na'buduhum. Kita nggak nyembah mereka, kita nggak sujud kepada rahib ini, kita nggak berdoa kepada si rahib. Artinya kita menjadikan dia pendeta dan pemimpin saja. Apa kata Nabi SAW? Alaysa yuharrimuna ma ahallallah fatuharrimuna wa alaysa yuhilluna ma haramallah fatuhilluna. Bukankah rahib-rahib ini menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, kemudian kamu ikut mengharamkan? Bukankah mereka menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, engkau juga ikut menghalalkan? Kata dia, iya. Fatilka ibadatuhum, maka itulah ibadah kepada rahib-rahib tadi. Nah maka subhanallah ya ikhwah, hukum termasuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Menerima hukum Allah termasuk bentuk ibadah kepada siapa? Allah Azza wa Jalla. Karena kita mahkum, kita ini hamba yang ditetapkan hukumnya oleh Allah Azza wa Jalla. Ketika kita menerima hukum Allah, maka kita sedang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Karena Allah yang memiliki hukum, ya, sedangkan manusia tidak memiliki hukum. Manusia hukumnya harus sesuai dengan hukum Allah Azza wa Jalla. Bisa difahami ini ya? Nah, hukum Allah ada 3. Ahkamullah, hukum yang dinisbatkan kepada Allah Ta'ala itu terbagi menjadi 3 macam.
Yang pertama, ahkam qadariyah, hukum qadariyah atau hukum takdir, hukum yang berkaitan dengan takdir Allah Azza wa Jal. Hukum qadariyah, semua yang ditakdirkan oleh Allah itu hukum Allah Azza wa Jal. Maka kata Nabi SAW, antu'mina bil qadar khairihi wa syarrihi, engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Semuanya hukum Allah. Allah menetapkan kepada kita segala sesuatu 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Ya. Ini hukum ahkam qadariyah, hukum takdir. Maka maksudnya apa yang terjadi dari kebaikan dan keburukan kepada manusia itu termasuk hukum Allah Azza wa Jalla. Semuanya hukum Allah. Ya. Manusia menginginkan kesuksesan. Subhanallah, Allah Ta'ala menetapkan baginya kesengsaraan dalam ekonomi. Hukum Allah apa tidak? Ahkamullah. Bukan kesengsaraan dibuat-buat ya, tapi maksudnya dia sudah berusaha tapi tidak mendapatkan apa yang dia inginkan dan juga cita-citakan. Ahkamullah, qadariyah. Dia menikah, ingin memiliki banyak anak. Subhanallah. Terus setiap dikasih anak meninggal. Sampai pada ujungnya dia tidak memiliki anak yang dia harapkan. Ahkamullah, hukum Allah Azza wa Jal. Antu'mina bil qadar khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Makanya asbab ya ikhwah, perbuatan itu ada yang bisa kita kehendaki dan kita raih, ada hal-hal yang di luar kehendak kita. Di luar kehendak kita, tidak mampu. Kayak kemarin di Pasar Rebo ada kebakaran. Ada misalnya salah seorang tokonya kebakar. Dia menghendaki itu apa enggak? Enggak menghendaki. Pasti dia menjaga. Dia tutup barangnya yang rapih. Ya, kalau misalnya memang ada api yang menyala dia padamkan. Ada hal-hal yang bisa terbakar, berusaha dia jauhi. Tapi subhanallah kebakaran. Ahkamullah, hukum Allah Azza wa Jalla. Gak bisa dia lari dari hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kenapa orang-orang non-muslim ada depresi, kemudian biasanya datang kemana? Psikiater ya? Psikiater atau psikolog. Karena dia tidak mempercayai hukum yang satu ini. Dia butuh orang lain curhat, memahami akal dia, gimana dia bisa menerima keadaan yang tidak sesuai dengan hatinya. Kita subhanallah, alhamdulillah, mukmin iman billah. Kita orang mukmin beriman kepada Allah, kita tahu qadar Allah Azza wa Jalla. Allah menakdirkan. Ya. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Alladzi khalaqa, dia Allah yang menciptakan dan menyempurnakan. Walladzi qaddara, dan Allah yang menakdirkan dan memberikan petunjuk. Ya, jadi semuanya ada aqdar, ada takdir-takdir Allah Azza wa Jal. Ya, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Segala sesuatu kita tetapkan dengan takdir. Nah, ketika kita tahu poin ini ya ikhwah, maka ada rahatul bal, ada ketenangan di benak kita, insyirah sudur, kelapangan jiwa. Ada hal-hal di luar kehendak kita, tapi itu penetapan Allah Azza wa Jalla. Makanya kata Nabi SAW, wa idza asabaka syai', kalau kamu tertimpa sesuatu, fala taqul law kana kadza lakana kadza wa kadza. Jangan pernah mengatakan seandainya aku tidak berbuat ini tidak akan terjadi ini dan itu. Walakin qul, namun katakanlah qaddarallahu wa ma syaa fa'ala. Semuanya telah ditakdirkan oleh Allah sebagaimana yang Allah kehendaki.